Jadi biasanya mereka mengolah lauk sisa dengan menghangatkan. Misalkan ayam goreng, banyak dari mereka pelaku usaha kuliner, ayam goreng sisa itu dia goreng lagi. Ayam bakar dia bakar lagi. Nah, ini kita bisa lihat dari teksturnya aja sudah hitam gitu. Dan kalau dimakan itu udah pasti keras. Dan mohon maaf, di warteg sering saya lihat seperti itu. Ketika teman-teman melihat ayam goreng itu hitam, dan kalau dimakan itu keras, sudah bisa dipastikan bahwa itu ayam goreng kemarin dia digoreng kembali. Lalu bagaimana dong solusinya? Halo pelaku usaha kuliner, jumpa lagi dengan saya Nopel Ahmad di channel Edukasi Bisnis Kuliner. Di video kali ini saya akan membahas mengenai lauk sisa atau waste. Jadi untuk rumah makan atau kuliner yang cepat saji seperti warteg, padang, warsun dan sejenisnya, itu potensi kerugian ada di lauk sisa atau waste. Bagaimana cara mengolah lauk sisa ini agar supaya bisa dijual kembali, layak makan dan layak jual. Teman-teman, umumnya pelaku usaha kuliner, rumah makan atau warungan itu banyak yang belum mengetahui cara mengolah lauk sisa. Jadi biasanya mereka mengolah lauk sisa dengan atau menghangatkan. Misalkan ayam goreng, banyak dari mereka pelaku usaha kuliner, ayam goreng sisa itu dia goreng lagi. Ayam bakar dia bakar lagi. Nah, ini kita bisa lihat dari teksturnya aja sudah hitam gitu. Dan kalau dimakan itu udah pasti keras. Dan mohon maaf, di warteg sering saya lihat seperti itu. Ketika teman-teman melihat ayam goreng itu hitam, dan kalau dimakan itu keras, sudah bisa dipastikan bahwa itu ayam goreng kemarin dia digoreng kembali. Nah, lalu bagaimana dong solusinya? Jadi, pengalaman saya selama 13 tahun di kuliner, setiap lauk sisa harus diolah menjadi menu yang lain. Misalkan begini, di rumah makan Padang saya, ayam goreng kalau sisa itu tidak digoreng lagi. Itu pasti nanti akan keras dan warnanya pun hitam. Ayam goreng sisa kemarin itu di rumah makan kami akan menjadi ayam balado. Jadi, sama-sama ayam, tapi menunya berbeda. Ketika kita masak sambal merah atau sambal balado, maka ayam goreng kemarin kita masukkan ke sambal merah tersebut. Kecilkan apinya dan masak agak lama sehingga ayam goreng tersebut menjadi empuk kembali dan menjadi enak gitu. Nah, terus pertanyaannya, berarti di semua rumah makan Padang kalau ada ayam balado itu ayam goreng kemarin dong? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi dia ayam balado yang baru. Tetapi tidak semua lauk itu bisa diolah kembali, seperti sayuran, tumis-tumisan. Ada beberapa kategori sayur yang berbahaya kalau diolah kembali atau dipanasi. Jadi yang saya maksudkan di sini mengolah lauk sisa atau waste ini adalah khusus untuk lauk seperti ayam, ikan, dan daging. Tidak termasuk ke dalam sayuran ya. Walaupun kadangkala di rumah makan Padang itu sendiri, gulai nangka itu memang bisa dipanaskan. Terus pertanyaannya, bagaimana dong cara mengolah lauk sisa itu? Diapain? Ayam goreng diapain? Ayam bakar diapain? Ikan diapain gitu. Nah, ini memang perlu trial error ya. Jadi saya sendiri sering mencoba, ada lauk sisa, hari ini saya bikin A, besok saya coba menu B gitu. Mana yang enak, mana yang pas. Teman-teman bisa lihat di YouTube banyak sekali olahan ayam maupun ikan maupun daging. Ketika di YouTube channel masak-memasak itu memasak ayam atau ikan dari awal, maka teman-teman coba praktekkan memasak ayam atau ikan itu dengan menggunakan ayam atau ikan yang sisa semalam gitu atau waste ya. Jadi kita memang perlu trial error ya, dicoba lagi sampai nanti ketemu. Saya juga pernah membuat ayam suwir. Jadi ayam yang udah nggak laku, yang sisa kita bikin ayam suwir. Atau misalkan lele serundeng, saya juga pernah bikin lele pecak. Banyak lah gitu. Walaupun memang itu bukan masakan Padang ya. Lele pecak lele itu kan bukan masakan Padang, tetapi kan ya nggak masalah juga gitu. Nanti juga lama-lama teman-teman bisa ketemu ya menu yang pas untuk lauk sisa ini apa, seperti apa. Nah, di rumah makan Padang kami, kalau rendang itu ya pasti dipanasin lagi, karena semakin dipanasin, kata orang semakin enak.
Yang sering saya olah itu adalah menu ayam dan menu ikan. Nah, silakan teman-teman searching di Google banyak atau di YouTube memasak menu baru dengan bahan baku ikan atau ayam yang sisa. Masih dalam hal lauk sisa ini teman-teman, perlu juga diperhatikan bahwa ketika ada lauk atau sambal atau sayuran yang tidak bisa dipanaskan, yang tidak bisa dijual untuk besok, itu bagaimana caranya teknik jualan kita agar supaya habis di hari itu. Gitu. Saya ambil contoh, di rumah makan Padang saya, ketika ada sambal balado, sambal merah, itu sisanya masih banyak. Waktu jualan tinggal beberapa jam lagi, udah sore, tetapi sambal merahnya masih banyak, maka yang saya lakukan adalah memakai sambal merah itu untuk pembeli. Jadi kan biasanya kan sambal hijau, campur sambal merah dikit. Nah, ini kita kebalikannya. Kita pakai sambal hijau dikit, sambal merahnya banyakin. Atau bila perlu, sambal hijaunya kita simpan terlebih dahulu, lalu kita pakai sambal merah untuk pembeli. Jadi insya Allah sambal merah habis, sambal hijau kita keluarkan lagi. Nah, kenapa sambal merah tidak boleh sisa? Ya, sudah pasti sambal merah itu kalau dipanasin itu akan berwarna hitam. Yang kedua, rasa pun sudah nggak enak, nggak seger lagi gitu. Walaupun dicampur dengan olahan atau sambal yang baru, tetap aja terasa dan warnanya akan lain. Apalagi kalau teman-teman memakai sambal merah itu untuk tongkol balado, ayam balado, jengkol, ati, ampela, kentang balado, itu ya rusak semua. Semua menu hitam semua jadi warnanya gitu. Dan itu nggak bagus. Lalu yang selanjutnya, ketika lauk yang diolah itu, kan misalkan semalam sisa nih lauk ayam goreng misalkan, lalu kita olah menjadi ayam balado. Nah, ayam balado ini harus habis di hari ini, nggak bisa buat besok lagi gitu. Nanti tetap aja nanti akan keras juga. Jadi saya selalu bilang ke karyawan, tolong tawarkan ayam balado ini supaya ayam balado ini bisa habis hari ini, besok tidak dipanaskan yang kedua kalinya gitu. Jadi tekniknya di sini adalah suruh pelayan kita, suruh waiters kita untuk menawarkan menu yang tidak bisa buat besok. Jadi memang dalam hal ini teman-teman harus men-training karyawan, ajarkan dia untuk menjual atau untuk menawarkan lauk yang harus habis hari ini. Bila perlu teman-teman kasih diskon. Ketika misalkan operasional warung tinggal beberapa jam lagi closing, itu teman-teman tawarkan. Kalau di pagi hari atau siang hari teman-teman atau karyawannya atau waitersnya itu menawarkan menu tersebut tanpa diskon, boleh jadi udah sore atau udah malam, silahkan tawarkan dengan diskon. Jadi bagaimana caranya agar habis terjual walaupun dengan potongan harga. Daripada besok kita buang. Yang selanjutnya mengenai tata letak atau penempatan lauk yang kira-kira harus terjual duluan. Usahakan mengatur tata letak lauk yang harus habis hari ini di posisi pandangan mata yang ketika pembeli datang langsung tertuju ke menu tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai lauk yang kita targetkan habis terjual hari ini kita taruh di tempat yang tidak langsung dilihat oleh para pembeli. Dan bagi teman-teman yang usaha kuliner lain, dicoba kira-kira cocoknya diapain nih lauk sisa ini. Di depan usaha saya itu ada yang jual fried chicken. Nah, kalau dia unik. Kenapa unik? Tempo hari saya ngobrol, ini kalau sisa diapain Bu? Fried chicken ini. Lalu kata dia, ini kita kasih Mas, kita kasih ke pemulung, kita kasih ke orang-orang yang duafa gitu. Jadi tidak dipanaskan ulang, tidak juga diolah menjadi menu lain, tetapi disedekahkan. Banyak pilihan sih sebenarnya. Mau teman-teman olah lagi menjadi menu lain, atau mau disedekahkan, boleh. Itu pilihan. Lalu ada pertanyaan, nah bagaimana kalau lauk sisa itu diolah menjadi menu lain, terus menu lain itu pun gak habis juga, terus diapain? Kalau saya sendiri, saya ada dua opsi. Pertama, kita sedekahkan, walaupun ini sebenarnya kurang bagus ya.
Karena apa? Karena kalau kita sedekah, kita infak itu dengan harta yang baik. Kalau kita ngasih makan berarti dengan lauk yang terbaik, yang kita suka. Tapi ya nggak masalah juga sih, ini cuma saran saya. Kalau saya memang lakukan seperti itu. Jadi pertama disedekahkan dengan nasinya komplit, tambah teh manis anget atau es. Kalau malam hari kita tambahkan teh manis anget. Kalau siang kita tambahkan es teh manis. Yang kedua ya kita makan sendiri. Suruh karyawan makan. Sebenarnya lauk itu masih layak makan, tapi tidak layak jual. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan komen.